muda, laki-laki perempuan, dari Muhammadiyah, dari apapun boleh mengamalkan sholat wakidiyah tanpa syarat. Karena sholat wakidiyah itu bukan golongan, amalan. Dan perjuangan rahmatul alamin, bukan perjuangan kelompok atau dinasti tertentu. Karena itu sudah pada bulu rahmatul alamin. Jadi intinya perjuangan wakidiyah itu perjuangannya orang-orang yang ingin menjadi bagian dalam ranah inayah dan rahmatullah. Ya, karena Rasul juga bersabda, diriwayatkan oleh ini bagian kabeh termasuk bagian orang berpantau amal ibadah siro gumantung karo inayah rahmat Allah. Jadi kebahagiaan awal itu tidak tergantung pada amal ibadah kita. Kebahagiaan kita kelak tergantung dari rahmat, kasih sayang atau inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengamalkan dia dalam rangka mendapatkan syafaat dari Nabi. Yang dilakukan dengan penerapan ciri urip atau bersamaan dengan ajaran wakidiyah tadi. Kenapa itu tidak pada bulu? Terus syarat saya oleh inayah apa? Syaratnya oleh pitulungan Allah apa? Syaratnya apa? Oleh ridhonya Allah. Bersyaratnya oleh ridhonya Allah apa? Oleh syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salah. Saya oleh syafaatnya apa? Oleh bimbingannya al-mutlaq roh usulihi. Di situ. Karena terdapat ada tiga tingkatan. Aku kira terkait kurang sumu nih nyunakan ini. Terus tiga tingkatan. Yang pertama zauq ahadiyah. Yang kedua zauq rasulillah. Nah, berhubung kita mengenal wakidiyah, namun kita jelaskan zauq wakidiyah. Kita diperintah ibadah kepada Allah langsung, memohon kepada Allah. Tidak mungkin sampai tanpa adanya tangga yang pertama, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mampu melalui wakidiyahnya para nabi dan rasul. Yang mampu hanya para nabi dan rasul. Kita tidak mampu. Terus kita siapa? Kan gitu. Kita siapa? Kalau langsung naik tangga kedua kan mungkin. Kita ya karena Rasulullah. Maka kenalilah orang-orang yang pada Rasulullah. Kenalilah orang-orang yang berusaha nyampe pada Rasulullah. Dekatilah, ikutlah. Yang itu banyak. Yang mau melakukan zakat Rasulullah banyak. Sehingga kita
tidak mampu. Kita akan bayar mengamalkan semua yang telah dicanang bayai. Kita mengamalkan sholat Idul ada amalannya. Ketika itu satu komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dipisahkan itu saja beliau kita bukan pengamal, pembaca atau penonton. Agar kita sampai tahu Wahidiyah, kita amalkan semuanya bersamaan. Sholawatnya kita amalkan, ajarannya kita terapkan, prinsipnya kita lakukan. Insya Allah itu dengan sudah kita sudah menjadi Wahidiyah. Wahidiyah itu kendaraan Wahidiyah. Pada intinya yang saya jelaskan tadi, untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala kita melalui Wahidiyah. Wahidiyah apa? Melakukan apa yang beliau Mbah Madin. Bagaimana kalau itu sapi? Jadi goblok sampai makan. Goblok. Baru gue sapi tidak bisa mengantarkan. Gue sapi mencetak, dan ma'alim. Kalau gue sapi ma'alim, ya bisa. Tapi baru gue sapi ma'alim. Gue sapi makan dari Mbah, gue sapi hanya mengarahkan kepada Mbah. Terus apa musik karomah yang diberikan Allah kepada putra-putra beliau? Fungsinya diberikan Allah untuk mempertajam ajaan, supaya orang percaya bahwa Mbah adalah seseorang yang diberikan Allah. Hanya itu fungsinya, untuk meyakinkan. Hanya itu. Karena apa? Karena putra-putra beliau hanya berarti ialah syiratun mustaqim, yaitu hanya pemberi petunjuk kebenaran, bukan mengatak. Itu contoh simpulan atau sapi. Itu contoh bersapi. Bersapi hanya diberi yang berarti ialah syiratun mustaqim, pemberi petunjuk jalan kebenaran. Sebenarnya ada menunjukkan siapa yang berhak, siapa yang mampu mengatur usahanya itu. Siapa yang mampu mengatur usaha. Baru karomahnya bersapi setinggi langit, tidak mampu. Apakah karma bisa disalahgunakan? Bisa. Karena karomah yang dihak daripada dunia darah tidak bisa hilang. Walaupun disalahgunakan, hanya saja terputus hubungan kami dengan sang terpilih. Jadi tidak bisa menunjukkan kebaikan. Saya ingat cerita. Pada ada seseorang itu pengamal dari Malang. Beliau tanya kepada Mbah Yai, "Nyuwun sewu Romawi putra jenengan jalur 3. Napa Gusti? Napa sakit teraken? Pak insyaallah 3 ini sakit. Ananging kan. Wonten ananging. Kok bilih sesuai kali kula. Nek boten sakit. Sewaktu-waktu salah setunggal anak kula ngongkon sing bertentangan kami dia sampun dilakoni amargi niku sanes kula. Lah anak-anak kula dari kula sampun pasti anak-anak kula.
Nanging oleh ajakan sekolah kita itu wajib diikuti amal ini pulau. Ya ngoten. Ini baik, gawe ngoten niku. Contoh nggih, contoh Ahmad Syafi'i nggih, pakai skenario. Al-Ghazali Majidi ini kerja. Ayo coba apa malah aku bener. Aku pengen bayai. Beban guru. Cara. Jangan putus. Terus akhirnya kalau kita bawa ke ranah atau apa hadiah atau ke Rasulullah atau hadiah, jelas kalau tidak sampai ke dakwah dia, apa momen ke Rasulullah? Tidak mungkin. Karena waktu dia bayai baju waktu dia. Masa Gus pakai bayai waktu dia. Ini ku dia baiknya apa? Benjang-benjang. Lek pulau sampai dan jenengan pun dari sini-sini. Jenengan dari waktu dia mawon. Pulau waktu lebet baik. Dari waktu itu terus dari perjuangan waktu dia. Perjuangan golongan orang yang mengesan Allah. Bukan perjuangan waktu dia nama loh. Jangan salah loh. Ada perjuangan kita nama loh ya, maaf. Ini bukan perjuangan kita nama loh, maaf. Saya kira bukan rasa umum. Ada perjuangan kita ya kan, nama. Bukan itu. Jadi dimaksud arti bahasa. Perjuangan Wakidiyah bukan nama organisasi. Nama bahasa, usaha, lakoni, nyelamat nih. Awake dhewe. Keluargane awake dhewe umat. Didandani golongane wong kang muji Allah macam itu. Niku mesti bayai. Itu bener bayai. Insya Allah selamat. Kulo yakin Amir beliau disebut Al-Mutlaq Rohul Usuli. Itu artinya Al-Mutlaq. Mutlaq jelas, pasti. Rohul Usuli. Roh yang musuh kepada sebuah ta'ala. Roh musuli. Roh yang musuh kepada sebuah ta'ala. Roh. Dan roh yang musuh kepada sebuah ta'ala pasti roh yang musuh kepada sebuah ta'ala selalu berbentuk Allah. Dan roh itu selalu paham apa yang ditahu. Karena roh musuli tidak demen-demen. Bukan semua orang. Dan tidak sembarang orang dikasih Allah. Hanya dalam waktu 100 tahun Allah memberikan gelar Rohul Usuli pada yang dipilih. 100 tahun, 1 zaman. Sebelum tahun kalau ada orang berarti itu palsu, tipu-tipu badut jalanan. Tipu-tipu bukan kalau memilih seseorang yang dijadikan roh usuli, roh yang selalu kepada Allah, roh yang selalu apa yang diinginkan yang hidup. Sehingga orang yang punya roh usuli pasti beliau mengerti apa yang diinginkan Allah, apa maunya Allah setiap detik. Jadi kalau kita ikut beliau, Pak Allah, kita akan mengikuti Allah. Ada tahu tentang Allah. Itu. Terus sekarang pertanyaannya, kapan saya itu pernah geger? Waktu saya sama istri saya periksa ke Bedan. Lah Bedan bertanya, Mas rumahnya mana? Itu istri saya masih ada, saksikan. Rumah saya Banjar. Sampai dekat belum sebelahnya. Kemudian dia bertanya, sampai yang ngerti Wakidiyah? Yang ngerti. Wakidiyah apa? Tolong jelaskan. Saya jelaskan. Dia marah-marah. Enggak seperti Wakidiyah. Wakidiyah seperti itu marah-marah.
yang tidak masuk surga. Begitu. Jadi dia bertanya pada saya jawab baik. Dia marah-marah. Justru menghina saya. Katanya gini, kalau kamu mau, kamu bisa beri pencerahan. Begitu kan toh? Makanya saya bilang,